Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hana Siti Maryam di Edukasi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Salam semangat, tepuk semangat, semangat. Mari kita semangat terus. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan terus semangat. Baik, untuk kelas 8 kita akan bahas tentang materi pembelajaran teks berita pada bab 1. Coba kalian simak video ini. Hai, apakah kalian tahu apakah itu teks berita? Baik, mari kita lanjutkan ke pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah informasi kejadian penting yang berupa fakta atau faktual. Itu yang dimaksud dengan pengertian teks berita. Apakah sudah paham bahwa di berita itu adanya sebuah informasi, adanya kejadian penting dan berupa fakta atau benar-benar terjadi. Yang kedua, kita akan mengenali tentang ciri-ciri teks berita. Pertama, cirinya itu adalah faktual. Faktual itu adalah benar-benar terjadi atau fakta. Yang kedua, itu adalah aktual. Aktual itu adalah baru atau masih hangat beritanya. Yang ketiga, objektif. Itu sudah ada sumbernya. Dan bukan subjektif, bukan dari perorangan, tapi ini sudah benar terjadi. Yang keempat, waktunya, tempatnya itu ada kejelasan, sudah tersedia dan sudah ada. Datanya lengkap, itu yang dimaksud dengan ciri-ciri teks berita. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur teks berita. Kita singkat saja menjadi adiksimba. Itu singkatan di bahasa Indonesia. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Itu singkatan dari bahasa Indonesia. Beda lagi kalau singkatan dari bahasa Inggris. Itu adalah 5W1H. What apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, how adalah bagaimana. Contohnya, kejadian apa yang sudah terjadi? Di mana kejadian tersebut? Kapan kejadian tersebut terjadi? Siapa korbannya? Mengapa bisa terjadi? Bagaimana kronologisnya? Itu adalah 5W1H atau adiksimba. Lanjut anak-anak, kita akan masuk ke dalam struktur teks berita. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, ekor berita. Di sana ada gambar kucing, jadi supaya kalian ingat kepada kucing tentang struktur teks berita, bahwa ada kepalanya, ada tubuhnya, dan ada ekornya. Si kepala berita tersebut adalah pembuka berita. Si tubuh berita adalah isi dari berita. Dan terakhir, ekor berita itu adalah sumber berita atau referensi. Kita bisa lihat dari sumber LKS pada halaman 4. Di sana ada contoh struktur teks berita. Pada paragraf pertama, dijelaskan ada kepala berita. Ini dari teks berita guru sekolah internasional tak dapat tunjangan profesi. Pada paragraf pertama ada kepala berita, paragraf kedua dan ketiga itu ada isi berita, yang paragraf terakhirnya ada ekor berita. Nah, ini ekor berita nih selalu ada pada kalimat atau paragraf terakhir. Di kepala berita itu terdapat pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Pada tubuh berita berisi tentang
proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Terakhir, di sini ekor berita tuh berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. Apakah sudah paham tentang struktur berita? Bahwa ada 3 ya. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Lanjut anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah bahasa baku. Bisa disebut dengan bahasa yang memiliki sifat populer, yaitu bahasa yang menjadi jembatan pemahaman banyak kalangan karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa ini bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Misalnya, udah itu kata bakunya tidak jelas. Kalau sudah itu adalah kata baku. Kalau udah tidak baku. Sudah paham kan? Udah belum baku. Sudah itu sudah baku. Kata enggak itu tidak baku. Kalau kata tidak itu sudah baku. Sudah paham kan? Lanjut ya. Kita masuk ke dalam nomor 2, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai oleh tanda petik. Jika ada tanda petik 2 ya, itu yang dimaksud dengan kalimat langsung. Ada tanda petik dulu, ada kalimatnya, lalu diakhiri lagi dengan tanda petik lagi. Itu namanya kalimat langsung. Tandanya pokoknya ada tanda petik. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Di sana berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Tadinya kalimat langsung menggunakan tanda petik, kalau bahwa itu menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang berhubungan dengan urutan waktu. Contoh, kemudian, setelah, awalnya, akhirnya, itu adalah konjungsi temporal. Lanjut, kronologis, yaitu suatu urutan rangkaian peristiwa yang terjadi yang berisi penjelasan dari kejadian dalam urutan waktu kejadian di mana hal itu terjadi. Jadi rangkaiannya itu jelas, namanya kronologis. Keenam adalah keterangan waktu. Keterangan waktu itu menjelaskan waktu kejadian. Contoh, Senin itu adalah waktu. 28 Oktober itu adalah waktu. Kemarin itu adalah waktu. Lanjut, terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang digunakan untuk mengajukan klaim. Verba ini menerangkan persepsi atau sebuah perasaan. Contoh kata kerja mental adalah melihat, merasa, menyukai, khawatir, berpikir, mengerti. Itu lebih kepada perasaan-perasaan atau mental. Namanya kata kerja mental. Itu semuanya adalah tentang kaidah kebahasaan teks berita. Semoga kalian paham tentang struktur berita, kaidah kebahasaan teks berita, unsur dan ciri teks berita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi teks berita sudah selesai. Semoga kalian paham, mengerti, dan bisa terhadap teks berita. Mohon maaf atas segala kesalahan kata.
Di cincin ada permata, di kalung ada liontin. Jika ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Salam semangat. Semangat. Saya Hana Siti Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.